Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Rina Safitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cakung Barat 15, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya menyampaikan tugas mengenai diagram trapesium usia, tugas satu refleksi, dan tugas 2 nilai dan peran dari guru penggerak. Berikut saya lampirkan diagram trapesium usia yang telah saya buat. Diawali dengan usia sekolah saya, panah menuju atas diawali dari usia saya taman kanak-kanak di 5 tahun, lalu terjadi peristiwa pertama di usia saya 12 tahun, di mana pada saat itu saya ingin masuk ke SLTP, lalu peristiwa kedua di usia saya 18 tahun, ketika saya ingin masuk ke universitas. Selanjutnya, untuk yang mendatar yaitu usia kerja saya, diawali ketika saya usia 22 tahun lulus dari S1 PGSD dan usia saya saat ini yaitu 33 tahun dan panah menurun yaitu usia pensiun saya di 60 tahun. Selisih peristiwa pertama terjadi umur saya 33 dikurangi 12 tahun sehingga terjadi di 21 tahun yang lalu. Lalu selisih peristiwa kedua saat usia saya saat ini 33 dikurangi 18 tahun pada saat usia saya waktu itu dan terjadi 15 tahun yang lalu. Peristiwa bernuansa negatif yang saya alami pertama yaitu ketika saya berusia 12 tahun. Pada saat saya usia 12 tahun, saya mengalami bullying dan judgement atau penghakiman dari sekelompok teman saya. Pada usia ini merupakan usia awal saya masuk ke SLTP. Dari semua teman-teman sekolah di SD saya, hanya saya yang lulus seleksi masuk ke SLTP terfavorit di kota saya pada saat itu. Dari seleksi awal ada 4 siswa yang lulus syarat. Hanya saya yang lulus dan dapat bersekolah di SLTP tersebut. Ketiga teman saya yang tidak lulus melakukan bullying kepada saya dengan menyebarkan berita bahwa saya melakukan kecurangan. Selain itu, mereka juga melakukan penghakiman kepada saya bahwa saya menjadi teman yang sombong karena hanya seorang diri yang lulus di SLTP tersebut. Peristiwa bernuansa negatif yang kedua yang saya alami ketika saya berusia 18 tahun dan saya mengalami bullying dari sekelompok teman saya di SMA. Pada saat itu saya baru lulus SMA dan akan melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi. Saya mengikuti seleksi SPMT, yaitu seleksi dengan menggunakan nilai raport. Hasil dari seleksi tersebut, saya juga merupakan satu-satunya yang lulus seleksi masuk Universitas Negeri Jakarta. Dalam satu sekolah tersebut, sebenarnya tidak hanya saya yang lulus, ada juga teman saya yang lulus di Universitas Negeri di daerah Bandung. Entah mengapa hanya saya yang diberikan bullying secara verbal dari sekelompok teman saya. Dari kedua peristiwa tersebut yang saya alami ternyata cukup mempengaruhi saya, antara lain rasa percaya diri saya mengalami penurunan dan takut akan mendengar ucapan negatif dari orang lain. Selanjutnya peristiwa bernuansa positif. Pada saat usia saya 12 tahun, saat itu saya sedang bersekolah dasar di SD, yaitu kelas 6. Saya memiliki seorang guru yang menjadi wali kelas saya pada saat itu. Wali kelas saya bernama Bapak Herman. Beliau merupakan guru dan wali kelas favorit saya sampai detik ini. Karena ketika saya dan teman-teman menjadi muridnya, beliau sering kali memberikan motivasi-motivasi positif kepada muridnya. Salah satu kata motivasi yang teringat betul sama saya sampai detik ini yaitu, "Sedikit kemajuan setiap hari dalam dirimu menghasilkan hasil yang besar." Bagi saya kata-kata yang keluar merupakan kata-kata ajaib yang memiliki kekuatan besar dan tertanam di hati saya sampai saat ini. Kata-kata inilah yang membangkitkan rasa percaya diri saya dalam menjalani kehidupan. Tingkah laku dan perilaku beliau juga menjadi cerminan saya dalam bertindak. Banyak hal positif yang saya ambil dan saya tiru dari beliau. Aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa yang pernah saya alami, baik itu peristiwa positif ataupun negatif, yang pertama, sudah pasti sekelompok teman-teman di kelas yang melakukan bullying kepada saya. Lalu yang kedua, ada guru dan wali kelas, dan yang ketiga, orang tua saya.
Dampak emosi yang saya rasakan yang pertama, yaitu kekhawatiran, yang kedua, antisipasi dari sifat optimis, dan yang ketiga, percaya dari sifat cinta. Mengapa peristiwa masih mempengaruhi saya sampai sekarang? Karena peristiwa yang saya alami hampir serupa titik masalah yang terjadi. Kedua peristiwa tersebut saya mengalami tindakan bullying secara verbal dari sekelompok teman. Mereka seperti tidak terima dengan sesuatu yang saya dapatkan atau saya raih dengan usaha saya sendiri. Mereka juga melakukan cibiran dan mempengaruhi teman-teman lain untuk ikut serta melakukan tindakan bullying kepada saya. Hal ini cukup mempengaruhi saya sesaat untuk memiliki rasa khawatir melangkah lebih maju lagi. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Menurut pendapat saya, pelajaran hidup yang dapat saya peroleh yaitu bahwa pendidikan yang pertama kali kita dapatkan adalah di lingkungan keluarga. Kalimat dari trapesium usia dan roda emosi, saya belajar bahwa sebagai guru saya memiliki peran penting dalam membimbing dan memahami emosi serta kebutuhan murid untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nilai-nilai yang saya yakini, kedua peristiwa tersebut masih terekam jelas dalam ingatan saya. Karena menurut ingatan masa kecil saya, tersebut ikut berdampak pada pendewasaan diri seseorang, pembentukan karakter dan membentuk nilai serta prinsip hidup seseorang. Dengan kalimat positif yang terucap dari guru saya tersebut, dapat membangkitkan semangat dalam diri saya dalam menjalani hidup sampai saat ini. Menurut saya, makna dari peran seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia adalah bahwa seorang guru itu hadir di masa yang tepat untuk menjadi sosok yang bisa menerima pengalaman dan kesan yang baik pada muridnya. Seorang guru sejati ialah guru yang bisa membuat muridnya percaya akan kemampuan sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya mulai dari hal sekecil apapun. Karena pendidikan merupakan proses penanaman karakter dan pengalaman baik untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama yaitu mandiri. Saya mempunyai sifat inisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pekerjaan saya. Yang kedua yaitu kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, saya tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kolaborasi dengan berbagai pihak dan mensukseskan program-program yang telah disiapkan. Lalu yang ketiga yaitu inovatif. Saya mampu menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran dalam mentransfer ilmu kepada murid saya. Dan yang keempat yaitu reflektif. Sebagai seorang guru, nilai refleksi harus dimiliki. Saya mampu belajar dari pengalaman sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan adalah mewujudkan kepemimpinan, yaitu memberikan motivasi kepada murid agar memunculkan sikap-sikap seperti keberanian, percaya diri, kemandirian, dan kreativitasnya. Selain itu, penanaman karakter baik senantiasa saya lakukan dengan cara pembiasaan. Selain itu, peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid adalah melayani dan menuntun murid dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna, serta menjadi sahabat terbaik bagi murid agar terciptanya keakraban. Dan juga berkolaborasi dengan rekan guru, komunitas sekolah, dan semua pihak yang terlibat untuk saling gotong royong dengan bersama-sama untuk memajukan pendidikan, khususnya di sekolah saya bertugas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam bahagia, dan salam guru penggerak.